Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi ke bagian terakhir dalam mata kuliah kita pada hari ini. Insyaallah mata kuliah hari ini simpel banget. Modulnya cuma 5 halaman slide-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan memang dalam konteks output pembelajaran hari ini lebih banyak kepada tugas baca. Ini udah dapat referensi bukunya, nanti udah Bapak siapkan dalam buku Google Classroom yang akan Bapak share ke rekan-rekan sekalian juga atau dibaca. Oke, sekarang kita bahas balik lagi sebentar ke modul How Money Works. Ini bagian terakhir dalam bab ini sebelum masuk ke bab berikutnya, bab kedua. Nah, di sini ada beberapa teori ekonomi. Nah, cuman yang Bapak sampaikan bahwa salah satu teori ekonomi yang sedang ngetren dan masih digunakan saat ini adalah teori dari Keynesian. Di sini adalah konsepnya pemerintah mengambil take intervention, kemudian pemerintah juga melakukan mengatur lebih lanjut gitu kan. Sementara kalau ada tadi kan teorinya keseimbangan, dianggap pasar yang bebas bersih gitu kan. Sedangkan dalam Keynesian ini pemerintah mengambil peran dalam membantu memberikan stimulus untuk terhadap perputaran ekonomi melalui investment dan spending. Investment berarti mencari investasi baik itu asing maupun lokal, gitu juga spending, pembelanjaan terhadap uang negara yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Dan di sini kita bisa melihat adanya multiple layer effect yang cukup banyak. Tapi ada juga informasi tambahan bahwa selain Keynesian teori ini juga sudah berkembang teori yang baru yang namanya dikenal dengan istilah post-Keynesian teori. Ini merupakan konsep yang sudah dikembangkan di beberapa negara sih sebenarnya. Nama teorinya singkatannya MMT atau Modern Monetary Theory. Nanti terkait MMT akan kita bahas di lain kesempatan dan waktu. Jadi yang Bapak minta tolong dicoba dibaca, karena memang salah satu output dari mahasiswa S1 adalah memiliki banyaknya pemahaman, ilmu pengetahuan, dan teori atau konsep, sehingga kita ketika dihadapkan dengan satu hal, kita memiliki banyak perspektif dalam melihat permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita fokus ke materi kita. Ada beberapa pertanyaan penting, jadi ini sudah sempat dijawab karena Bapak ada buat video, tapi videonya ada gangguan teknis, jadi Bapak ulang lagi. Untuk pembuatannya, ada beberapa pertanyaan tentang mengapa kita perlu mempelajari tentang materi bank atau lembaga keuangan. Pertama, yang harus kita pahami bahwa ini berkaitan langsung atau berkaitan dengan uang. Kan? Uang itu sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dan kita harus ingat satu konsep dasar tentang uang harus kita pahami bahwa adanya konsep nilai waktu terhadap uang. Jadi uang yang kita miliki saat ini itu akan berbeda dengan nilai uang yang kita miliki dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Contohnya paling sederhana dilakukan oleh orang lain adalah 100.000 saat ini bisa membeli 100 permen. 5 tahun lagi 100.000 hanya bisa membeli beberapa permen saja. Itulah. Jadi ada penurunan nilai uang seperti itu. Jadi kita harus bijaksana dalam mengelola uang. Tapi ada juga yang ingin saya share juga dalam hal ini, itu perkataan dari Elon Musk yang mengibaratkan uang itu, kita saat ini diibaratkan seperti sebuah mobil. Mobil tentu dalam perjalanannya ingin mencapai satu tujuan. Tujuan itu adalah impian kita, cita-cita kita, apa yang ingin kita harapkan, ini yang kita tuju, itu adalah impian kita atau tujuan kita. Maka selain mobil, dia itu memerlukan bensin atau tenaga untuk mendorongnya. Dan uang itu perannya seperti layaknya bensin terhadap mobil tersebut.
dengan memberikannya uang atau debit bensin, maka kita dapat mencapai tujuan kita tersebut. Dengan penjelasan ini, Bapak harap teman-teman paham bahwa money is not everything. Uang itu bukan segalanya, tapi dengan uang kita bisa membantu untuk berbagai aktivitas kita untuk mencapai impian kita. Tapi tidak semuanya tentang uang, bisa juga tanpa uang. Tapi yang jelas kita bisa memetakan, jangan sampai kita menjadikan orientasi kita dalam bekerja hanya untuk mencari uang, dalam berkarya hanya untuk mencari uang, karena ada juga nilai lain yang harus kita kejar tanpa harus atau berfokus orientasinya pada uang. Makanya Bapak lampirkan buku Rich Dad and Poor Dad, silakan teman-teman baca di chapter 1, maka teman-teman akan dapat orientasi baru, pandangan baru tentang uang. Itu keren banget bukunya, serius banget deh. Oke, kita lanjut yang kedua, tentang setelah kita tahu tentang uang atau bank itu penting sebagai suatu institusi negara, maka maka suatu bank itu penting kita pelajari, dan bank itu ketika dia mengalami satu masalah atau indikasi mendekati kolaps, maka bank itu harus segera diselamatkan. Karena ketika suatu bank mengalami suatu permasalahan yang paling ujungnya adalah kolaps atau bankrupsi, kebangkrutan, maka akan dikhawatirkan menghasilkan efek domino. Bank itu sebagai lembaga keuangan mengelola uang sekian ratus juta atau sekian miliar per banknya, per BPR-nya gitu kan. Dia mengelola sekian ratus nasabah, dia mengelola deposito, dia mengelola kredit, dia mengelola juga sebagian bank yang sudah go public, juga mengelola saham. Jadi ada terlalu banyak kepentingan yang terdapat dalam bank, sehingga ketika bank itu akan mengalami suatu permasalahan, umumnya bank akan dibantu oleh pemerintah atau pihak tertentu agar bank tersebut tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian, jadi salah satu bank penawar selamatkan adalah menghindari yang namanya efek domino. Efek domino itu banyak macamnya, bisa dilihat kan, sudah Bapak pernah jelaskan juga di video sebelumnya. Nggak tahu nih di kelas ini atau kelas yang lain. Kemudian lembaga yang menjamin bank adalah LPS, lembaga penjamin simpanan. Dengan LPS ini dia akan memastikan bahwa setiap nasabahnya akan dijamin keamanan uang yang dititipkan atau ditabungkan dalam bank tersebut. Tapi LPS juga memiliki limit atau batasannya. Misalnya setiap nasabah tertentu di bank tertentu memiliki limit 4 miliar per akun misalnya. Tapi ada juga beberapa bank yang memberikan fasilitas. Misalnya satu orang nasabah boleh membuka 2 akun yang berbeda, 2 akun yang sama, Misalnya Pak Bana nabung di BCA, tapi punya 2 rekening BCA. Gitu. Saya juga sebenarnya punya 2 rekening di BCA, satu rekening tabungan biasa, yang kedua adalah tabungan RDN. Tabungan RDN ini bermanfaat atau berfungsi untuk bermain di saham. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah rekening biasanya ini ada 2. Bana punya 2 rekening. Satunya 4 miliar, satu lagi 4 miliar. Amin. Keren kan? Oke, kita lanjut. Kemudian klasifikasi lembaga keuangan juga ada beberapa. Itu adalah di dalam modul kita. Ini modul yang akan Bapak bagikan. Ini dia klasifikasinya. Ada beberapa jenis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank itu terbagi 3, bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Kemudian lembaga keuangan lainnya ada pasar modal, pasar uang dan falas, koperasi, pegadaian, leasing, asuransi, modal ventura, dana pensiun, dan sebagainya. Dan sebenarnya semua modul ini, semua materi ini teman-teman akan dapatkan dari e-book yang akan Bapak kirimkan dalam materi hari ini. Jadi benar-benar kita terapkan SCL. Jika teman-teman membaca buku ini, maka tuntaslah materi yang akan teman-teman peroleh secara informasi dasar ya. Nah, ini yang mau diperdebatkan ini. Sekarang muncul atau referensi yang Bapak gunakan adalah materi modul atau anak SMK. Kira-kira masalah nggak untuk kita sebagai anak yang kuliahan? Ini sudah Bapak buatkan di jawabannya bahwa dalam kuliah itu ada jenjang D1 sampai S3
postdoktoral, dan seterusnya. Enggak seterusnya, S3 dan mentok terakhir. Nah, kita kan nggak pernah saat kita kuliah mencari referensi membaca buku referensi tentang teori akuntansi untuk anak S1, teori akuntansi untuk S2. Kan nggak ada gitu kan. Semua buku sama untuk jenjang pendidikan perkuliahan. Jadi maksud Bapak, kita sebagai pembelajar sebaiknya atau sebijaknya tidak usah terlalu memfokuskan bahwa ini kan buku anak SMA, SMK. Kami udah kuliah nih, soalnya nggak buku ini lagi nih. Tapi menurut Bapak, ini adalah materi umum yang ketika kita baca, itu kan menambah wawasan kita. Kita nggak akan rugi dengan membaca. Jadi baca sajalah apa yang sudah Bapak berikan, dan sebagai bentuk advance dari materi kita hari ini, setelah kita baca buku itu, teman-teman bisa baca buku yang advance-nya yaitu Bank 4.0 yang sudah Bapak lampirkan dalam modul. Itu merupakan advance-nya, setelah teman-teman baca dan akan menemukan banyak wawasan baru di sana. Seperti itu. Dan bagian terakhir, ini adalah tugas untuk hari ini. Ada beberapa soal. Oke, yang pertama tentang ciri-ciri uang sudah dijelaskan dalam video dan bahkan dalam modul ini juga ada modul yang bahasa Indonesia sudah ada juga ciri-ciri uang yang dijelaskan. Kemudian konsep dari Adam Smith, teorinya, teori keuangan dia seperti apa atau menjelaskan, cari referensinya dijawab. Kemudian soal yang ketiga, Bapak minta repetition, mengulangi, mencoba membuat sintesis teori tentang pengertian bank. Cukup mudah. Dan yang terakhir ini yang cukup advance, soal advance-nya adalah membandingkan dua bank. Bank plat merah sama bank swasta, BRI versus BCA. Konteks yang dibandingkan adalah dalam konteks cakupan wilayah kerja, aset, serta harga saham, nilai saham di pasar modal. Seperti 1 Desember 2020. Seperti itu. Oke, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman juga bisa memahami tugas yang diberikan pada hari ini. Bisa dikerjakan dengan baik. Sekali lagi, terkait modul, Bapak harap tidak terlalu dipermasalahkan. Dan teman-teman, Bapak harap akan bisa membudayakan literasi lagi, gunakan power of repetition, dan terus semangat untuk belajar ya. Ingat ya, semester 6, ntar lagi kita akan jumpa dengan semester 7, ya kan? 6 jadi 7, 7 jadi 8, seterusnya. Harus selesai kuliah. Oke, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.